warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, a'azanallah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq. Masih di dalam pembahasan tentang alamatu sihhatil qalb, tanda-tanda hati yang sehat. Dan pada dua pertemuan sebelumnya kita sampai tanda yang ke-8. Jadi di sini pada penjelasan tentang tanda-tanda hati yang sehat, muallif membawakan ada 11 tanda. Yang pertama kita ulang kembali adalah zikrullah, bahwasanya hati yang sehat adalah hati yang banyak mengingat Allah tabaraka taala, banyak berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah hati yang senantiasa at-ta'alluq billah, memiliki ketergantungan kepada Allah tabaraka taala. Kemudian yang ketiga beliau sebutkan di sini di antara tanda hati yang sehat, itu hati yang senantiasa bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, sehingga jasad merasa kewalahan di dalam melayani hati untuk beribadah kepada Allah tabaraka taala. Kemudian yang keempat beliau sebutkan di sini di antara hati yang sehat, bahwasanya pemiliknya senantiasa merasakan kerinduan yang sangat untuk bertemu atau beribadah kepada Allah tabaraka taala, di mana dia merasakan halawatu muamalatillah, manisnya bermuamalah kepada Allah tabaraka taala. Kemudian tanda yang kelima beliau sebutkan di antara tanda hati yang sehat, yaitu ketika seorang hamba sedang mengerjakan salat, maka salat akan menjadi sarana kelapangan dan rohah, ya, istirahat dan kenikmatan yang dia rasakan, ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan telah dijadikan penyejuk pandangan mataku di dalam salat. Kemudian yang keenam di antara tanda-tanda hati yang sehat, bahwasanya orang memiliki hati yang sehat, dia adalah orang yang paling pelit di dalam waktu-waktu yang dia miliki, sehingga tidak terlewat sedikit pun waktu yang dimilikinya kecuali di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka taala. Kemudian yang ketujuh, di antara ciri hati yang sehat, ayyakuna ihtimamuhu bitashihil amal aktsara min ihtimamihi bil amali dzati. Perhatian dia untuk terus membenarkan amal itu jauh lebih besar daripada perhatiannya terhadap amalan itu sendiri. Maka kepentingan yang besar adalah bagaimana dia senantiasa memperbaiki amalannya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir kemarin kita bacakan, di antara tanda-tanda hati yang sehat, ya, bahwasanya ketika dia terlewat dari wirid harian atau ketaatan, salah satu ketaatan dari ketaatan yang biasa dikerjakan, maka
dia mendapatkan penyesalan ketika terlewat dari itu semua. Ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, kita lanjutkan di halaman 63. Bagi yang membawa kitabnya bisa dilihat di halaman 63 bagian bawah. Yang kesembilan kata beliau, wa min alamati sihhatihi, dan termasuk di antara tanda-tanda sehatnya hati seseorang, an yaj'alal 'abdu himmahu wahida yaj'alahu fillahi azza wa jal, ay fi ta'atillah. Bahwasanya seorang hamba dia jadikan kepentingan besar di dalam hidupnya satu, yaitu di dalam taat kepada Allah tabaraka taala. Himmah, ham itu artinya sesuatu yang menjadi kepentingan besarnya, ya. Dia jadikan kepentingan utama di dalam hidupnya adalah bagaimana dia bisa senantiasa mentaati Allah tabaraka taala. Ini kepentingan terbesar di dalam hidupnya. Ini di antara tanda hati yang sehat. Prioritas utama dalam kehidupannya adalah bagaimana dia senantiasa mentaati Allah azza wa jalla. Kemudian beliau mengatakan, falladhi yuharrikul 'abda min dakhilihi huwa mahabbatullahi azza wa jalla wa raja'u taladzuz bin nazar ila wajhil karim. Maka sesuatu yang menjadi pendorong bagi seorang hamba untuk beramal, ya, motivasi utama seorang hamba untuk melakukan ketaatan ada dua. Yang pertama adalah mahabbatullah, yaitu kecintaan kepada Allah tabaraka taala. Ini motivasi yang pertama. Jadi dalam setiap amal-amal ketaatan, ibadah-ibadah yang dia kerjakan, perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan, maka dorongan utamanya karena mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah Rabbul Alamin. Dan yang kedua, waraja'ut taladzuz bin nazar ila wajhil karim. Yang kedua adalah berharap untuk meraih kenikmatan dengan melihat kepada wajah Allah yang mulia. Dia punya harapan untuk bisa meraih kenikmatan terbesar. Apa itu kenikmatan terbesar? Kenikmatan terbesar ahlul jannah itu bukan surga sendiri. Ketika ahlul jannah Allah berikan kenikmatan-kenikmatan surga yang digambarkan oleh Nabi, kenikmatan yang sungguh luar biasa, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, bahkan kenikmatan yang tidak pernah terlintas terbersit di dalam pikiran kita di dunia. Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya nikmat surga. Tetapi ada kenikmatan yang di atas itu semua, ya. Ada kenikmatan yang jauh melebihi kenikmatan surga, yaitu an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu ketika seorang hamba ahlul jannah Allah izinkan untuk bisa melihat wajahnya yang mulia. Ini sebuah nikmat yang besar yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya. An-nazar ila wajhillah, untuk bisa langsung memandang wajah Allah azza wa jalla. Yang mana ahlun nar, penduduk neraka, Allah haramkan dari kenikmatan ini. Maka ketika Allah telah singkap rahasianya, Allah buka tabir yang jadi penghalang antara dirinya dengan hambanya, Allah buka, maka ahlul jannah ketika itu akan melihat wajah Allah Rabbul Alamin yang dikatakan oleh Nabi akan melihat dengan jelas, ya, sebagaimana kita melihat bulan purnama, tidak terhalang sedikit pun, ya.
Itu kenikmatan yang sangat besar. Maka seorang muslim di dalam setiap ibadah atau amal-amal ketaatan atau perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan, motivasinya dua ini. Yang pertama adalah untuk meraih kecintaan Allah Azza wa Jalla, mahabbatullah. Yang kedua, dia punya harapan besar, Allah izinkan untuk meraih kenikmatan terbesar, an-nazar ila wajhillahil karim, bisa melihat wajah Allah yang mulia. Makanya sering kita dengar istilah atau ungkapan, ini semata-mata kita lakukan untuk mengharap wajah Allah. Apa maksudnya mengharap wajah Allah? Agar kita diberikan kesempatan nanti untuk bisa melihat wajah Allah yang mulia, yang mana di dunia Allah tidak perkenankan makhluknya untuk melihatnya, hatta para nabi dan rasul. Sehingga ketika Nabiullah Musa alaihissalam, Allah ingin perlihatkan, Musa ingin melihat Rabbnya, maka Allah perlihatkan dirinya kepada gunung-gunung hancur. Makhluk tidak mampu melihatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam perjalanan Mi'raj beliau, ketika ditanya, apa yang Anda lihat? Nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Artinya Nabi tidak bisa melihat langsung Allah Azza wa Jalla di dunia. Makanya ketika ada orang atau ketika ada pembohong yang mengatakan dia telah melihat wajah Allah di dunia, maka ini dajjal, ini pendusta. Allah haramkan. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Apabila ini bisa kita jadikan motivasi di dalam beramal, maka akan terasa ringan kita di dalam melakukan amal-amal ketaatan. Karena seseorang ketika melakukan sesuatu, kuat tidaknya seseorang melakukan sesuatu perbuatan, suatu amalan, ini sangat tergantung dengan kuat tidaknya motivasi dia di dalam melakukan amalan tersebut. Bahkan terkadang kelemahan-kelemahan fisik tidak jadi pertimbangan. Saya ambil contoh, di dalam perkara-perkara dunia, ketika ada dua orang melakukan suatu pekerjaan, yang satu motivasinya kecil, yang satu motivasinya besar. Artinya yang satu dia janjikan dengan balasan atau janji yang kecil. Ketika kamu bisa melakukan ini, mendapat ini, saya akan kasih kamu uang, misalkan 100.000, 200.000. Dan perjuangannya berat. Adapun yang satu dijanjikan, kalau kamu dapat ini saya kasih uang sekian puluh juta, ratusan juta. Pekerjaan mungkin sama, ujiannya juga sama, kemampuannya juga sama, tetapi yakin usahanya berbeda. Usahanya berbeda. Orang yang motivasinya kecil, saya akan melakukan ini semua, hambatannya seperti ini, ujiannya seperti ini, rintangannya seperti ini, nanti saya akan dapat 200.000. Mungkin kena gangguan sedikit dia mundur. Dia pikir-pikir, tidak sebanding pengorbanan yang saya akan keluarkan dengan hasil yang saya akan dapatkan. Dia tidak punya kekuatan. Meskipun mungkin fisiknya mampu, tetapi motivasi tidak ada. Sebaliknya orang yang punya motivasi besar, dia yakin nanti akan mendapatkan sekian ratus juta dari majikannya, maka meskipun mungkin fisiknya lemah, meskipun tidak mampu, meskipun berat ujiannya, semangat gak dia mengerjakan? Dia akan bersemangat mengerjakannya. Kenapa? Punya motivasi yang besar. Demikianlah perumpamaan kita di dalam beramal sekarang. Kenapa kita sekarang di dalam melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan, kita terasa berat, kita terasa lemah. Salat malam lemah, membaca Al-Quran lemah,
sedekah lemah, membantu saudara muslim lemah, itu bukan kita tidak punya potensi, bukan kita tidak punya kekuatan, bukan kita tidak punya wasilah. Bahkan mungkin kalau dibandingkan dengan para sahabat dahulu, wasilah kita lebih besar, potensi kita lebih besar, makanan kita mungkin lebih terjamin, kehidupan kita fasilitas lebih banyak, ya, penerangan banyak dan seterusnya. Artinya wasilah-wasilah dibandingkan dahulu kita lebih melimpah. Tetapi kenapa kita lemah dalam beramal? Kenapa? Karena motivasi kita beda dengan para sahabat. Bagaimana tidak beda? Sahabat hari-hari mendapatkan motivasi dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hari-hari terbayang di hadapan mereka surga dengan berbagai macam kenikmatannya, neraka dengan berbagai macam kengeriannya, sehingga mereka punya motivasi yang besar, kuat, meskipun fasilitas mereka jauh di bawah kita. Tetapi kita karena kuatnya fitnah dunia dan lemahnya pengajaran iman, maka kita terasa tidak mampu beramal dengan amalan yang besar. Di dalam masalah menuntut ilmu, kalau kita lihat bagaimana himmah, semangat para ulama-ulama kita zaman dahulu ketika thalabul ilmi, kita bisa lihat bagaimana kesungguhan mereka, besarnya semangat mereka, yang mungkin di zaman ini seperti dongeng, seperti tidak masuk akal. Bagaimana mereka menulis ribuan lembar, bagaimana mereka menghafal ribuan hadis, bagaimana mereka melakukan rihlah perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer hanya untuk mencari satu dua riwayat hadis. Pengorbanan yang besar, dan mereka lakukan itu semua, mampu lakukan. Kenapa? Karena himmahnya kuat, motivasinya besar. Inilah permasalahan yang ada pada zaman kita sekarang. Bukan fisik-fisik kita yang lemah, bukan sarana-sarana dunia kita yang kurang, tetapi motivasi kita yang berkurang. Kenapa motivasi berkurang? Karena pengajaran-pengajaran iman semakin lemah. Pengajaran-pengajaran iman hari ini banyak ditinggalkan manusia. Di satu sisi, di sisi lain fitnah dunia semakin kuat. Jadi syaitannya semakin banyak, ya, pengajaran imannya semakin lemah, sehingga kita sangat berat di dalam beribadah. Maka kata beliau, seorang muslim di antara bukti sehatnya hati, maka dia jadikan motivasi yang menggerakkan dia dari dalam diri dia, yaitu mahabbatullah, kecintaan yang besar kepada Allah, dan harapan yang besar agar Allah izinkan dia untuk bisa melihat wajah Allah yang mulia. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da azannya. Kita istirahat sebentar untuk mendengarkan azan isya. Ya, kita lanjutkan. Ini tanda yang ke-9, alamat yang ke-9 yang beliau sebutkan. Kemudian beliau membawakan firman Allah tabaraka taala di dalam surah Al-Lail ayat 19 sampai 20. Allah taala berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la." Dan tidak ada satupun nikmat bagi seseorang melainkan akan dibalas oleh Allah. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada bagi seorang pun di sisinya dari satu nikmat pun yang akan dibalas, illa melainkan ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, melainkan mengharapkan wajah Tuhannya yang maha tinggi. Ini
di antara perkara yang menjadi motivasi seseorang di dalam melakukan amal ketaatan, mengharapkan untuk meraih kenikmatan dengan melihat wajah Allah yang mulia. Wa fil athari an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, di dalam sebuah athar dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, ia berkata, man syaghalahu amru dinih, siapa yang disibukkan oleh urusan agamanya, kafahullahu amra dunyah, maka Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang disibukkan dengan urusan agamanya, maka Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Wa man ahsana sariratahu, dan barang siapa yang membaguskan rahasia-rahasianya, keadaan-keadaan ketika dia dalam keadaan sendirian, ahsanallahu ala niyatah, maka Allah akan baguskan keadaan dia di tengah-tengah manusia. Jadi siapa yang dia membaguskan dirinya dikala dia sendirian, tidak bersama manusia, maka Allah akan baguskan dia ketika dia bersama dengan manusia. Wa man ahsana ma bainahu wa bainallah, dan siapa yang membaguskan perkara-perkara yang ada pada dirinya dan Allah, perkara-perkara yang hanya diketahui oleh dirinya dan Allah, ahsanallahu ma bainahu wa bainan nas, maka Allah akan membaguskan apa-apa yang ada di antara dirinya dan manusia. Jadi siapa yang dia membaguskan urusan-urusan dia dengan Allah, maka Allah akan baguskan urusan-urusan dia dengan makhluk, dengan manusia. Wa qala ba'duhum, dan sebagian salaf mengatakan, idza qasura al-'abdu fil 'amal, ketika seorang hamba dia kurang di dalam beramal, ibtalahu Allahu bilham, maka Allah akan berikan dia ujian, berikan musibah, bilham, dengan kesedihan yang ada dalam hatinya. Kemudian tanda yang ke-10 yang disebutkan oleh beliau di sini, wa min alamati sihhatihi, di antara tanda-tanda hati yang sehat, an ya'nisa billahi azza wa jalla, bahwasanya seorang hamba dia merasakan kesenangan ketika bersendirian bersama Allah azza wa jalla, wa yastauhish min ghairihi, dan sebaliknya dia merasakan kegalauan, kegundahan ketika dia bersama dengan selain Allah azza wa jalla. Illa biman yadulluhu alaih, kecuali ketika dia bersama orang-orang yang senantiasa membimbing dia kepada Allah, au yadhkuruhu bihi, atau kepada orang-orang yang mengingatkan dia kepada Allah. Kama qil, sebagaimana dikatakan, tuba liman istauhasha minan nas wa kana Allahu anisuh, sungguh beruntung orang-orang yang dia merasa galau bersama manusia dan dia menjadikan Allah sebagai temannya, menggembirakannya, sesuatu yang menjadikan sumber kegembiraannya. Fa innal 'abda idza habba ahadan ahabba an yakhluwa bihi, kata beliau, seseorang ketika dia menyukai yang lainnya, seseorang ketika mencintai atau menyukai yang lainnya, maka dia akan suka untuk bersendirian
bersama yang dia cintai. Wa man kana fadilan fi nafsihi ahabbal khalwata, maka siapa yang dia senantiasa mengutamakan dirinya, artinya lebih memikirkan kebaikan atau kepentingan dirinya, ahabba al khalwah, maka dia akan cinta, akan suka untuk berkhalwat, artinya bersendirian bersama Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak tersibukkan dengan makhluk, dengan manusia. Wa idza khala anisa billahi azza wa jalla, ketika dia sedang berkhalwat, ketika dia sedang bersendirian bersama Allah, tidak sibuk bersama dengan manusia, anisa billah, dia pun merasa senang dengan Allah, bersama Allah azza wa jalla. Wa sa'ida billah, dia akan merasakan kebahagiaan bersama Allah. Wal aqsu bil aqs, dan kebalikannya, orang-orang yang dia kesenangan atau kenikmatannya, kegembiraannya ketika bersama dengan makhluk, maka dia tidak akan merasakan kenikmatan ketika sedang bersendirian bersama Allah Azza wa Jalla. Wa kama yaqulun, sebagaimana senantiasa dikatakan al-istisnas bin nasi min alamatil iflas, bahwasanya sikap mencari kebahagiaan, mencari kesenangan dengan manusia itu termasuk di antara tanda-tanda kerugian. Artinya seseorang yang kesenangannya, kegembiraannya dia hanya berharap kepada manusia, maka dia akan banyak merugi, dia akan banyak menyesal, ya. Ketika harapan-harapan dia gantungkan kepada manusia, maka penyesalannya lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan, ya. Akan tapi ketika seseorang banyak berharap kepada Allah dan mencari kesenangan-kesenangan, kegembiraan ketika bersama Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan dan kesenangan ketika sedang berkhalwat bersamanya. Ini diantara ciri yang ke-10, bahwasanya orang-orang yang hatinya sehat, dia akan merasakan kegembiraan ketika sedang bersendirian berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Ada kenikmatan yang besar, karena memang hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah, bukan mengharapkan pengagungan-pengagungan makhluk. Sebaliknya, seseorang ketika hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia dan dipenuhi dengan pengagungan-pengagungan kepada makhluk, atau mengharapkan pengagungan-pengagungan dari makhluk, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan kecuali ketika dia bersama dengan mereka, para makhluk tersebut. Adapun ketika dia berkhalwat dengan Allah, dia tidak merasakan kenikmatan karena Allah tidak memenuhi hatinya. Yang terakhir beliau sebutkan di sini, di antara tanda atau alamat hati-hati yang sehat, kata beliau, wa min alamati sihhatihi, di antara tanda sehatnya hati, an yakuna kalamullahi azza wa jal wal kalamu anhu habba syai'in ila qalbi, bahwasanya kalamullah, ucapan Allah azza wa jal, Al-Qur'anul Karim, dan ucapan atau pembicaraan tentang Allah, ya, itu adalah perkara yang paling dicintai, paling disukai oleh hatinya. Ini orang yang hatinya sehat, ya. Kalamullah, firman Allah, Al-Qur'anul Karim, ataupun pembicaraan tentang Allah, ini adalah sesuatu yang paling dicintai oleh hatinya. Kama rawa an Ibnu Mas'ud annahu qala, sebagaimana ruya an Ibnu Mas'ud, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an,
bahwasanya Abdullah bin Mas'ud berkata, "Man kana yuhibbu an ya'lama annahu yuhibbullaha faya'ridu nafsah 'alal Qur'an." Barang siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah atau tidak, ya, siapa yang ingin mengetahui apakah dia mencintai Allah atau tidak, maka hadapkanlah dirinya kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran dijadikan sebagai barometer, sebagai standar untuk mengetahui apakah seorang hamba besar atau tidak kecintaannya kepada Allah Rabbul Alamin. Siapa yang dia ingin mengetahui bahwasanya dia mencintai Allah, maka hadapkanlah dirinya kepada Al-Quran. Fa in ahabbal Quran fa huwa yuhibbullah. Apabila dia mencintai Al-Quran, maka dia adalah orang-orang yang mencintai Allah. Fa innamal Quran kalamullah. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalamullah, ucapan Allah. Wa ruya anhu annahu kana yuqbilul mushaf wa yaqul. Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah mencium mushaf kemudian mengatakan, kalamu rabbi, kalamu rabbi. Ini adalah ucapan Tuhanku, ini ucapan Tuhanku. Menunjukkan kecintaan yang besar dan pengagungan yang besar kepada Al-Quranul Karim. Maka para salaf dahulu mereka menjadikan ini sebagai standar kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu, berkata sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum, seandainya hati-hati kalian bersih, ma syabi'at min kalami rabbikum, maka niscaya dia tidak akan pernah merasakan kekenyangan, merasakan kepuasan dari kalam Tuhan kalian." Ini kata Utsman bin Affan, seandainya hati-hati kita memang bersih, maka tentu kita tidak akan pernah merasa puas, tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran kalamullah. Fahadhihi alamatu sihhatil qalbi. Maka apa yang beliau sebutkan ini merupakan tanda-tanda dari hati yang sehat, ya. Jadi ini diantara tanda-tanda hati yang sehat yang beliau sebutkan, dan tentunya masih banyak lagi tanda-tanda yang lain. Kata beliau, apa yang beliau sebutkan ini, maka perkara ini semua adalah tanda-tanda sehatnya hati. Wahia aydan alamatu mahabbatir Rabbi Azza Jalla wa Ala. Dan perkara-perkara ini semua ini juga merupakan tanda-tanda kecintaan Allah Azza wa Jalla. Artinya di antara tanda Allah cinta kepada hamba atau tidak, perkara-perkara yang beliau sebutkan ini. Maka kita bisa untuk senantiasa muhasabah pada diri kita. Apakah perkara-perkara yang beliau sebutkan ini ada pada diri kita atau tidak? Maka kalau kita dapatkan ada pada diri kita, maka kita memuji Allah dan kita bersyukur kepada Allah karena ini kenikmatan yang besar, dan kita memohon agar Allah tidak menghilangkan nikmat tersebut. Adapun apabila perkara-perkara ini belum kita raih, belum kita dapatkan, maka kita memohon kepada Allah agar Allah berikan di antara tanda-tanda tersebut, karena ini di antara bukti sehatnya hati kita. Maka
Perkara-perkara ini, 11 perkara yang beliau sebutkan ini adalah tanda-tanda kecintaan Allah Rabbul Alamin. Fasalahul qulubi an tamtali'a bi mahabbati 'allamil ghuyub wa ghaffariz dzunub 'azza wa jal. Kata beliau, kebaikan hati hamba, ya, baiknya hati itu ketika hati tersebut senantiasa dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Allamil Ghuyub, zat yang maha mengetahui perkara-perkara yang ghaib, wa Ghaffariz Dzunub, zat yang maha memberikan ampunan kepada dosa-dosa hambanya Azza wa Jal. Maka tidak akan lepas antara hati yang sehat dengan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Azza wa Jal. Wala salaha laha bi ghairi dzalik. Bahkan beliau menegaskan tidak ada kebaikan, tidak ada kesalihan bagi hati manusia tanpa adanya kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka baiknya hati dan kecintaan Allah ini perkara tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Tidak ada sedikit pun kebaikan bagi hati-hati manusia tanpa adanya kecintaan dari Allah Rabbul Alamin. Fakama anna as-samawati wal arda law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sebagaimana langit-langit dan bumi, apabila di antara keduanya, di antara langit dan bumi ada sembahan-sembahan yang hak selain Allah, maka keduanya pasti akan binasa. Seandainya ada sembahan-sembahan yang benar, ilah-ilah yang hak selain Allah di langit dan di bumi, maka keduanya langit dan bumi pasti akan binasa. Fakadzalika, demikian juga kata beliau, qulubul ibad, hati-hati manusia. Gambarannya sama. Sebagaimana langit dan bumi, kalau di sana ada sembahan-sembahan yang benar selain Allah, maka keduanya pasti akan rusak, akan binasa. Demikian juga hati-hati kita. Lau kana fiha alihatun illallah, apabila ada sesembahan yang ada di hati-hati kita selain Allah, perkara-perkara yang kita sembah, yang kita agungkan selain Allah Azza wa Jal, la fasadat bidzalika fasadan la yurja lahu salah, maka pasti hati akan mendapatkan mengalami kerusakan dengan kerusakan yang tidak diharapkan kebaikannya. Gambarannya sama. Seandainya di langit dan bumi ada sembahan-sembahan yang hak selain Allah, maka pasti akan rusak, binasa. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan binasa. Demikian juga hati kita. Kalau di dalam hati kita ada sembahan selain Allah, maka hati akan rusak dengan kerusakan yang tidak mungkin diharapkan kebaikannya. Hatta ta'uda ila tauhidi rabbiha azza wa jal wa mahabbatih, sehingga hati mau kembali untuk mentauhidkan Tuhannya, Rabbnya, penciptanya, dan mau mencintainya. Maka ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallah iyakum, kebaikan hati itu tidak bisa dilepaskan dari tauhid. Ya. Kebaikan hati itu tidak bisa dilepaskan dari perkara tauhid. Maka tidak mungkin seseorang akan mentazkiyah, memperbaiki hatinya dalam keadaan dia melakukan kesyirikan-kesyirikan, dalam keadaan dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan tauhidnya, perkara-perkara yang merusak tauhidnya. Tidak mungkin. Maka orang yang paling bersih hatinya
adalah orang yang paling mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, orang yang paling rusak hatinya adalah orang yang melakukan kesyirikan, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dia masukkan di dalam hatinya. Maka ketika di dalam hati kita ada pengagungan kepada selain Allah, maka itu alamat kerusakan di dalam hati. Maka tazkiyatun nafas itu tidak bisa dipisahkan dengan tashihul i'tiqad. Ya. Tazkiyatun nafas, membersihkan hati kita, ya, mendidik hati kita, itu tidak bisa dipisahkan dengan usaha untuk terus menerus memperbaiki dan membenarkan keyakinan kita dan meluruskan atau memurnikan ibadah dan tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Ya, tidak mungkin dipisahkan. Maka selamanya tidak akan bercampur antara tazkiyatun nafas dan kesyirikan, kebid'ahan. Karena ini dua perkara yang tidak mungkin bisa bersatu. Ya. Bagaimana seseorang akan membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, ketika dia tidak ada ta'zim, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada syariat Allah, tidak ada ta'zim kepada Rasulullah, tidak ada ta'zim kepada syariat beliau. Ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Fal-'ainu khuliqat lil ibsar. Mata Allah ciptakan untuk bisa melihat. Wal udhun lis-sima', dan telinga Allah ciptakan untuk mendengar. Wal lisan litahaddus wadz-dzauq, dan lisan kita, lidah kita Allah ciptakan untuk berbicara dan untuk merasakan sesuatu. Wal qalbu khuliqa li mahabbatillahi azza wa jalla wa ibadati. Demikian juga hati. Untuk apa Allah ciptakan hati kita? Allah ciptakan hati untuk bisa mencintainya dan untuk bisa menghambakan diri kepadanya. Masing-masing Allah ciptakan ada tujuannya. Allah ciptakan mata ini untuk bisa melihat kebesaran Allah, melihat nikmat-nikmat Allah, melihat perkara-perkara tanda-tanda kebesaran yang Allah tunjukkan, yang itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah. Demikian juga telinga Allah ciptakan untuk bisa mendengarkan kalam Allah, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan kebaikan-kebaikan. Dan lisan Allah ciptakan untuk bisa berbicara atau merasakan sesuatu. Demikian juga Allah ciptakan hati kita agar kita disiapkan oleh Allah untuk bisa mencintainya, dan Allah siapkan hati kita untuk bisa menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepadanya. Fala yas'adu illa bidzalik. Maka hati tidak akan meraih kebahagiaan kecuali dengan itu semua, yaitu dengan kecintaan kepada Allah dan dengan penghinaan atau penghambaan diri kepadanya. Maka ketika di dalam hati seorang hamba tidak ada mahabbatullah, tidak ada ketundukan dan penghinaan kepada Allah, maka jangan harap hati akan meraih kebahagiaannya. Tidak akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Ketika hati kita dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, kemudian tidak ada ruang di situ untuk kecintaan kepada Allah, maka kita tidak akan meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang sejati akan didapatkan hati-hati yang di dalamnya ada ruang untuk mencintai Allah dan ruang untuk beribadah, menghinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fala yas'udu illa bidzalik. Maka hati tidak akan meraih kebahagiaan kecuali dengan itu semua. Wala yatma'innu illa bihi, dan hati tidak akan meraih ketenangan kecuali bersama dengan Allah. Wa idza ahabba ghairallahi azza wa jalla wa ta'allaqa bihi, ketika hati telah mencintai selain Allah dan hati telah tergantung kepada selain Allah, ya.
Ketika hati telah mencintai selain Allah dan hati telah bergantung kepada selain Allah, fatta'asatu wasyaqa'u wal humum wal ghumum, maka hati akan meraih kecelakaan, kebinasaan, kegalauan dan kesedihan. Tidak akan meraih ketenangan, tidak akan meraih kebahagiaan, tidak akan meraih ketentraman, kecuali ketika hati dipenuhi dengan mahabbatullah dan dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan peringatan kepada kita. Beliau bersabda, ta'isa abdud dinar, telah celaka para hamba-hamba dinar, wa ta'isa abdud dirham, celaka hamba dirham, wa ta'isa abdul khamisah, dan celaka hamba khamisah. Khamisah adalah baju yang mewah, yang bagus. Wa ta'isa abdul qatifah, wa ta'isa wantakas, mereka celaka dan tersungkur. Wa idza syika falantaqash, dan apabila telah tertusuk dengan juri maka tidak bisa mencabutnya. Fa idza faqidal qalbu wadhifatu mahabbatillahi azza wa jal, ketika hati telah kehilangan tanggung jawab atau tugas untuk mencintai Allah azza wa jal, wa ibadatih, dan beribadah kepadanya, fa innahu yakunu ashqa minal ain, maka hati akan menjadi lebih mencelakakan daripada mata. Jadi ketika hati kehilangan fungsinya, apa fungsi hati? Mencintai Allah dan tunduk kepadanya. Ketika hati fungsi ini sudah hilang pada hati kita, tidak ada ruang untuk mencintai Allah atau ruang untuk pengagungan kepadanya, kata beliau, fa innahu yakunu ashqa minal ain idza faqidat nuraha, maka hati akan menjadi lebih celaka, lebih binasa daripada mata ketika kehilangan cahayanya, kehilangan penglihatannya. Ya. Wa minal udhuni idza faqidat sam'aha, dan lebih celaka daripada telinga ketika kehilangan pendengaran. Ya. Ya. Hati yang kehilangan mahabbatullah dan kehilangan pengagungan kepada Allah, itu hakikatnya ya kecelakaannya lebih besar daripada seseorang yang kehilangan pandangan matanya atau kehilangan pendengaran telinganya. Falidzalik, karena itulah kata beliau, yadhillul qalbu fi taqallubin wa syaqa'in wa hammin wa ghammin wa huznin hatta ya'rifa rabbahu azza jalla. Karena itulah kata beliau, hati seorang hamba akan senantiasa berbolak-balik, senantiasa berpindah-pindah di dalam kecelakaan, di dalam kesedihan, di dalam kegalauan, di dalam penyesalan dan seterusnya, sehingga hati mengenal Tuhannya. Artinya selama hati tidak mengenal Allah, tidak ma'rifat kepada Allah, tidak mencintai Allah, maka hati senantiasa terombang-ambing di dalam kebingungan, kebimbangan, kegalauan dan seterusnya. Tidak akan meraih ketenangan, tidak akan meraih kenikmatan. Ya. Fa idza arafa rabbahu sa'ida bihi, ketika hati telah mengenal penciptanya, maka dia akan meraih kegembiraan dengannya. Dia akan merasa bahagia dengannya. Wastaghna bihubbi an hubbi ma siwah, dan dia akan merasakan kecukupan dengan kecintaan dia kepada Allah penciptanya dari kecintaan-kecintaan kepada selainnya. Wa bi dzikrihi an dzikri ma siwah, dan dengan mengingat kepada penciptanya dari mengingat kepada selainnya. Wa bi khidmatihi an khidmati ma siwah, dan dari berkhidmah atau melayani penciptanya ya, dengan berkhidmat kepada Allah penciptanya
dari berkhidmat atau melayani kepada selainnya. Fasa'adatu dunya wal akhirah manutatun bi salahil qulub. Kata beliau, kebahagiaan yang akan diraih seorang hamba di dunia dan akhirat itu sangat tergantung dengan kebaikan hati-hati mereka. Jadi orang yang akan meraih kebahagiaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat itu tolak ukur yang utama bukan harta, bukan banyaknya harta yang dimiliki, bukan banyaknya anak keturunan yang dia miliki atau pangkat kedudukan yang dia raih, tetapi dengan kebaikan atau kesolehan di dalam hati-hati mereka. Semakin dia mendapatkan kebaikan kesolehan hatinya, maka dia semakin besar bagian kebahagiaan yang dia rasakan. Itulah kebahagiaan yang besar akan diraih ini sebanding dengan kebaikan atau kebaikan kesolehan hati. Kebaikan kesolehan di dunia, kebahagiaan dunia dan akhirat itu manutah, artinya ditentukan dengan kesolehan hati. Wasyaqa'id dunya wal akhirah manutun bi fasadiha. Sebaliknya, penderitaan atau kesengsaraan yang didapatkan dirasakan oleh seorang hamba di dunia maupun di akhirat itu tergantung dengan kerusakan yang ada dalam hatinya. Semakin rusak hati seorang hamba, maka dia semakin besar kesengsaraan yang dia raih. Meskipun zahirnya di dalam pandangan manusia dia mendapatkan kenikmatan, di tangannya ada harta, ada kekuasaan, dunia menemuinya, tetapi manusia tidak tahu kalau hari demi hari hati dia terasa sempit, dada dia terasa sesak. Dunia yang segala macam ada di tangannya itu tidak mampu melebarkan kesempitan dada, dan manusia tidak mengetahuinya, hanya dia mengetahuinya. Terkadang kita melihat saudara kita atau melihat orang-orang kufar atau melihat ahli dunia, kita terfitnah dengan mereka, kita menginginkan keadaan mereka, kita mencita-citakan mendapatkan kehidupan mereka, padahal mereka hari demi hari ingin berlari dari keadaan. Aneh, ya. Terkadang aneh. Kita yang tidak punya dunia, kita tidak punya kekuasaan, kita tidak punya ini, kita menginginkan kehidupan seperti mereka, padahal mereka hari demi hari merasakan kegalauan, kesudahan, dan mereka berandai-andai seandainya mereka mendapatkan sebagaimana orang-orang beriman dapatkan. Artinya mereka ingin meraih ketenangan hati, dan mereka telah usahakan dengan dunia yang mereka miliki dan mereka tidak mendapatkannya, ya. Dan itu banyak kejadian, ya. Makanya orang bilang apa? Hidup itu apa? Sawang sinawang. Orang miskin melihat orang kaya, masya Allah hidupnya enak, mobilnya baru, ya, rumahnya luas, ini jabatannya ini, jalan-jalan kemana, kayaknya enak sekali, seandainya saya seperti itu. Si kaya juga lihat, masya Allah, lihat, ya, si miskin, ya, duduk santai, nggak mikirin tagihan, nggak mikirin dikejar-kejar proyek, nggak mikirin ini, bisa tidur di bawah jembatan, tidur nyenyak, ya, nyaman. Seandainya saya bisa demikian, antum akan tahu kalau antum sudah bisa merasakan semua. Kalau sekarang antum merasakan di posisi yang pertama, belum kedua, kan antum belum tahu. Coba kalau antum merasakan dua-duanya, antum akan tahu, ya. Intinya apa? Kebahagiaan itu bukan standarnya dunia, ya. Kalau standar dunia semuanya relatif. Si miskin membayangkan seperti orang kaya, si kaya membayangkan seperti orang miskin, ya. Untuk orang miskin, bagaimana standar kenikmatan yang paling besar? Kalau punya mobil yang bagus, punya rumah yang mewah, bisa jalan-jalan kemana, itu standar kenikmatan. Orang kaya bilang standar kenikmatan apa? Kalau 1 hari saja, 1 menit saja terbebas dari semua urusan, semua tanggung jawab, bisa tidur nyenyak, itu kenikmatan terbesar. Dan mereka tidak dapatkan, ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi pusing dengan proyek. Belum nanti kalau proyeknya gagal, diputus dengan mitranya,
atau diputus dengan atasannya, pusing ya. Artinya apa? Kita diajarkan sebagai seorang muslim, bukan disitulah letak kebahagiaannya hati. Letak kebahagiaan hakiki adalah dengan kesolehan hati. Ketika hati kita semakin kuat kecintaan kepada Allah, maka semakin besar porsi kebahagiaan yang Allah berikan. Semakin hati ini jauh kering dari mahabbatullah, semakin kering juga, semakin sedikit kebahagiaan yang Allah berikan ke dalam hati kita. Maka ini nasihat dan pelajaran bagi kita semua agar kita tidak terfitnah dengan ahli dunia yang mana mereka tidak mendapatkan hakikat kebahagiaan, karena kebahagiaan itu ada di dalam ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan, fa idza arafa rabbahu sa'ida bihi. Hati ketika sudah mengenal penciptanya, dia akan meraih kebahagiaan dengannya. Wastaghna bi hubbi an hubbi ma siwah. Oh sudah ya tadi ya. Dan dia merasa cukup dengan kecintaan Allah dari kecintaan kepada yang lainnya, dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir beliau mengatakan, nas'alullah azza wa jal, kita memohon kepada Allah azza wa jal, an yarzuqana bimannihi wa karamihi quluban salimah. Kita memohon kepada Allah azza wa jal agar Allah memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita dengan karunia-Nya dan dengan kemurahannya, quluban salimah, hati-hati yang selamat, hati-hati yang sehat, wa fitran mustaqimah, dan fitrah yang lurus. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim, dan Allah adalah zat yang maha memberikan petunjuk kepada siapa saja Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azanallah yakum. Ini beberapa penjelasan tentang 3 macam keadaan hati dan ciri-cirinya: hati yang sakit, hati yang mati, dan juga hati yang sehat. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, beliau jelaskan di sini bisa menjadi sarana kita untuk muhasabatun nafs. Dan yang paling penting, yang paling pokok, kita hadapkan pada diri kita sendiri. Kita tidak sibuk untuk menilai manusia atau menilai saudara-saudara kita yang lain, tapi yang paling butuh sebenarnya adalah diri kita sendiri. Apakah kita termasuk di antara kelompok yang pertama atau yang kedua atau kelompok yang ketiga? Dan kita cukupkan kajian kita, dan insyaallah untuk pembahasan berikutnya ya di halaman 66 beliau akan bawakan pembahasan tentang asbab maradil qalb wa sumumihi ad-darah, beberapa sebab-sebab yang menjadikan hati sakit dan racun-racun yang berbahaya yang bisa merusak hati manusia. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan Allah tolong kita untuk mengkaji pembahasan-pembahasan selanjutnya, sehingga ini menjadi wasilah kita untuk selalu memperbaiki keadaan kita masing-masing. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.